Salam sejahtera para pemirsa dimanapun Anda berada. Kami mengucapkan selamat Sabat buat kita semua. Semoga di hari Sabat ini kita akan semakin merasakan bagaimana berkat Tuhan yang limpah yang berlaku bagi kita. Sengaja video ini saya siapkan untuk kita nikmati pada hari Sabat yang kudus dan suci ini. Sebelum memulainya, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu, dan terima kasih karena pengasihan-Mu. Sebentar lagi Bapak kami akan membahas suatu tokoh yang bernama John Nevin Andrews. Biarlah kiranya Engkau memberkati hamba membawakan, demikian juga para pemirsa yang mendengarkannya. Ampunkan dosa kesalahan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. John Nevin Andrews, sebuah nama yang orangnya kita tidak bisa lihat lagi. Namun namanya sering kita dengar. Banyak impian orang-orang Advent untuk boleh berkuliah di Andrews University. Sekedar informasi bahwa nama Andrews University diambil dari sosok ini. Siapakah dia? John Nevin Andrews adalah seorang pendeta gereja Advent yang sejak masa kecilnya sudah mempunyai intelektual yang tinggi. Bahkan dikatakan John Nevin Andrews adalah seorang pendeta, misionaris, penulis, editor, dan cendekiawan. Kenapa sampai predikat yang banyak tersebut menjadi miliknya? Jawabannya adalah karena kesetiaannya kepada Tuhan. Saya katakan tadi, bahkan nama Andrews University pun diberikan sebagai penghormatan oleh gereja Mahasiswa ke-7 kepadanya. Bagaimana perjalanan hidup daripada John Nevin Andrews? John Nevin Andrews lahir pada tanggal 22 Juli 1829 di Polandia, Maine. Namun, dia berhenti sekolah pada usia 11 tahun dan belajar sendiri di rumahnya. Ternyata walaupun dia belajar sendiri di rumahnya, itu sangat efektif baginya. Ketika dia harus berhenti sekolah dan belajar sendiri di rumah, hari-hari berikutnya didapati dia fasih berbicara dalam 7 bahasa dan dapat melafalkan perjanjian baru. Ada seorang pamannya bernama Charles, salah seorang anggota Kongres di Amerika Serikat, menawarkan kepadanya agar dia boleh bergabung di sekolah pengacara. Dia menawarkan untuk membayarnya karena dia melihat intelektual daripada John Nevin Andrews, agar dia boleh melanjutkan karirnya di bidang politik. Namun pada usia 15 tahun, di awal tahun 1845, setahun setelah the great disappointment yang dia rasakan, ia membaca risalah dari T.M. Preble dan menghayatinya. Akhirnya John Andrews memutuskan untuk menerima Sabat, dan keputusan itu mengubah arah hidupnya. Apa yang berubah, saudaraku? Ingat, John Nevin Andrews telah menjadi Millwrights atau pengikut William Miller pada bulan Februari 1843 dan baru mulai memelihara Sabat pada tahun 1845 setelah dia membaca bukunya Preble tersebut. Dan dia juga bertemu dengan James White dan Ellen G. White pada September 1849. Dan pada 1850 ia memulai pelayanan pastoralnya di New England dan ditahbiskan pada tahun 1853. Dikatakan dalam sejarah tersebut, Andrews memainkan peranan penting dalam pembentukan teologi Advent. Kita mengenal teologi Sabat, Ka'bah merupakan spesialisasinya. Di antara prestasi yang mengesankan tersebut, penafsiran nubuatan tentang Yesus dengan mengembangkan hubungan di antara binatang, buas bertanduk dua,
dari Wahyu sebagai Amerika Serikat, negaranya sendiri, dia telah jabarkan. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan, walaupun demikian, Andrews memiliki hubungan yang baik dengan gereja maupun dengan James dan Ellen White dalam menerbitkan risalah-risalah. Terbukti namanya muncul pertama kali tahun 1849, tepatnya bulan Oktober, di usia 20 tahun. Ia menulis surat kepada editor majalah Press and Truth yang pada saat itu dijabat oleh James White. Ketika penerbitan Advent pertama didirikan di Rochester, New York, dan ketertarikan James White kepadanya melihat tulisannya. Ketika penerbitan ini berdiri pada tahun 1852, dia meminta J.N. Andrews untuk menjadi anggota komite penerbitan yang terdiri dari 3 orang, yaitu Joseph Bates, James White, dan dialah yang paling muda karena usianya baru 22 tahun. Saudara-saudaraku, kita boleh melihat bagaimana perannya, bagaimana ketertarikannya, bagaimana komitmennya. Bahkan dia menulis banyak risalah mengenai Advent dan kedatangan Yesus. Tahun berikutnya, Andrews diterbitkan untuk pelayanan Advent. Dan ada 35 artikel telah diterbitkannya dalam majalah Review pada tahun 1855. Bahkan atas permintaan James White, ia menulis sebuah makalah yang menggunakan bukti-bukti Alkitab yang menetapkan bahwa matahari terbenam sebagai waktu untuk memulai hari Sabat. Jadi kita perlu ketahui, dari kecil kita semua, saya pribadi, memelihara Sabat. Dan orang tua saya mengajarkan bahwa Sabat itu dimulai hari Jumat, matahari terbenam, hingga hari Sabtu, matahari terbenam. Dan saudara tahu, penemuan ini atau kesimpulan ini dipimpin oleh J.N. Andrews dengan membuktikan melalui ayat-ayat Alkitab. Ellen White pun memiliki penglihatan atau khayal yang mendukung kesimpulannya. Bahkan kita bisa melihat dalam Testimonies for the Church jilid 1 halaman 116, saudaraku. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kadang-kadang di organisasi ini atau dalam perjalanan ini ada hal-hal yang membuat seorang kecewa. Dan John Nevin Andrews kecewa dengan sebuah peristiwa. Dan dengan alasan kesehatan dan kekecewaannya, akhirnya Andrews meninggalkan pelayanannya dan ia menetap di Waukegan, Iowa. Saudara-saudaraku, ketika menyadari seorang yang sangat berpotensi, seorang yang sangat pintar, pergi oleh karena ngambek istilahnya, atau kecewa, maka James dan Ellen White pergi ke Iowa untuk membujuknya agar dia kembali. Dan saudara-saudara tahu, ketika Tuhan menggunakan orang, maka Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dia menyanggupinya. Akhirnya pada tahun 1858, ia memimpin sebuah studi tentang Alkitab yang berhubungan dengan rencana pemberian sistematis atau persembahan sistematis dan persepuluhan gereja. Wow, luar biasa. Persepuluhan gereja pun sesuai dengan penelitian Alkitab yang dilakukannya bersama James dan Ellen White. Dan pada bulan Juli 1859, pada satu konferensi di Battle Creek, diputuskan bahwa John Nevin Andrews harus membantu J.N. Lohborough dalam penginjilan di Michigan. Setahun di sana, akhirnya pada musim gugur 1860, dia kembali ke Iowa. Nah, pada saat itu Tuhan memberkati mereka dengan mengaruniakan 2 orang anak bagi keluarganya. Yang pertama Charles, lahir 1857, dan Mary lahir 1861. Nah,
Seiring berjalannya waktu, akhirnya John Nevin Andrews menerbitkan buku pertamanya yang berjudul The History of the Sabbath and the First Day of the Week, yang dicetak di Battle Creek oleh Stamp Press tahun 1859. Ini buku pertamanya. Dan saudara-saudara ketahui ketika dia menulis ini banyak orang tertarik. Bahkan para pakar-pakar gereja Advent atau pion gereja Advent sangat tertarik dengannya. Joseph Bates, James White, Ellen White, dan yang lainnya, bahkan Uriah Smith sekalipun. Mereka mengatakan luar biasa ini apa? Orang muda ini. Dan saudara perlu ketahui, selain History of the Sabbath, ada beberapa buku yang diterbitkannya selama dia hidup, yaitu The Three Angel Message, Collected Writings, John Nevin Andrews, kemudian The Century and 2300 Days, kemudian The Complete Testimony of the Fathers, or the First Three Centuries Concerning the Sabbath and the First Day. Lalu buku berikutnya, A Refutation of the Claims of Sunday Keeping to Divine Authority, dan The Century of the Bible. Dia juga tulis. Buku berikutnya, The Judgment, Its Event, and the Order. Dia hasilkan. Lalu buku-buku yang lainnya yang saya tidak muat di sini. Kenapa, saudaraku? Sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan mau menggunakan hambanya untuk menjadi pelayannya, maka Tuhan akan memampukan orang tersebut. Lalu, pada Juni 1862, Andrews meninggalkan Waukon untuk bekerja sebagai penginjil di New York dan membantu pendirian konferensi New York. Lalu pada bulan Februari 1863, Angeline dan dua anaknya pindah dari Iowa mengikuti mereka di New York. Dua anak lagi lahir dari John dan Angeline sementara di New York. Keduanya meninggal saat masih bayi karena tuberkulosis. Saya ingin katakan, pada saat itu tuberkulosis tidak bisa diobati. Itu seperti virus corona yang terjadi pada saat ini. Namun, John Nevin Andrews mempunyai komitmen untuk terus melayani Tuhan. Pada tahun 1864, John dipilih sebagai Jenderal Marshal Provost di Washington DC untuk mendapat pengakuan dalam upaya untuk mengamankan status non-kesetiaan bagi orang Advent selama perang sipil, dan berhasil. Ini merupakan satu argumen yang disampaikan oleh John Nevin Andrews. Kenapa orang-orang Advent tidak boleh memanggul senjata? Kenapa mereka tidak boleh menggunakan senjata? Yang merupakan prinsipnya pada saat itu. Dan berhasil. Lalu, oleh karena peran yang luar biasa dan banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukannya, akhirnya pada tanggal 14 Mei 1867, John Nevin Andrews terpilih sebagai Ketua General Conference yang ketiga selama 2 tahun setelah John Byington dan James White. Nanti kita akan pelajari mengenai John Byington dan siapa dia. Nah, suatu hal yang istimewa ketika ada pertemuan Camp Advent pertama Gereja Mahasiswa ke-7 yang diadakan di Wright, Michigan pada tahun 1868. Ketika dia sudah menjadi Ketua General Conference, ia menunjukkan sisi lain daripada hatinya, perhatiannya. Ketika ia melihat para peserta, ia berkeliling, saudara-saudaraku. Seorang ketua JC berkeliling dan mengatakan, apakah Anda semua nyaman malam ini? Bagaimana akomodasinya? Dan hal lainnya. Dia menunjukkan the gift of hospitality, roh keramah tamahan. Bahkan ini yang dinamakan pemimpin sebagai pelayan, atau the servant leadership. Setelah itu, tahun 1869, 1870, ia menjadi editor Review and Herald
yang sekarang bernama Adventist Review. Bahkan dia menulis artikel 20 poin berjudul Our Use of the Vision of Ellen G. White. Bagaimana kita menggunakan penglihatan Ellen G. White dan apa kegunaannya bagi kita. Di mana ia dengan jelas mendefinisikan hubungan antara karunia roh dan kitab suci. Ini juga bisa dilihat di Review and Herald 15 Februari 1870. Nah, saya ingin katakan kepada saudara-saudara bahwa kalau saudara membaca kisah ini, ada hal yang istimewa. Ternyata Ellen G. White, James White, bahkan Joseph Bates, dan pionir lainnya sering berargumen. Termasuk Ellen G. White yang kadang-kadang mengirim teguran kepada John Nevin Andrews ketika dia menjadi editor di majalah tersebut. Seperti dilakukan pada 1872 ketika dia menunda penerbitan edisi berikutnya dari History of the Sabbath. Dia mengatakan kepadanya untuk mencoba, alih-alih mencoba menjawab setiap keberatan, dia harus menyederhanakan argumennya. Saudara-saudaraku, saya ingin informasikan bahwa sekarang kita enak. Kita punya 28 doktrin. Dan kalau ada hal-hal yang berhubungan dengan sabat, nah kita tinggal membuka buku tersebut. Namun saudara tahukah ketika pada zaman itu, maka Ellen G. White, James White, Joseph Bates, James White, Uriah Smith, kemudian Byington dan yang lainnya berusaha bagaimana membuat doktrin ini menjadi sederhana. Dan saudara ketahui, ketika dia mendesaknya untuk mengembangkan sebuah kuatannya secara sara, dia kemudian mengedit suratnya kepadanya, termasuk dalam Testimonies for the Church volume 3 halaman 32 sampai 39. Pelayanan penginjilan mereka terus berjalan. Bahkan ketika istri John meninggal oleh karena stroke pada tahun 1872, Ellen White pernah mengatakan kepadanya untuk menikah lagi agar pelayanan tidak terganggu. Namun gantinya John Nevin Andrews menikah. Dia pergi ke Eropa pada tahun 1874 sebagai misionaris Advent hari ke-7 yang dikirim secara resmi pertama kali ke Eropa. Dia adalah seorang duda dengan anak-anak remajanya, itu Charles dan Mary. Bahkan Ellen G. White menulis kepada para pemimpin gereja di Eropa pada saat itu. Dia katakan begini, kami mengutus kepada kamu orang yang paling cakap di jalan kami. Itu bisa dilihat di manuskrip Releases volume 5 halaman 436. Artinya apa? Kita kirimkan yang terbaik untuk melayani ke sana. Namun ketika ia bekerja di sana, John Nevin Andrews masih sering mendapatkan kritikan dari Ellen G. White. Bahkan walaupun sering menerima koreksi dari Ellen G. White, John Nevin Andrews mendukung pelayanannya dengan sering menulis penglihatan-penglihatan dari Ellen G. White. Dan selalu tertarik pada penulisannya dan penerbitan tersebut. Akhirnya ia mendirikan penerbitan Advent di Basel, Swiss. Lalu apa terjadi? Dengan menerbitkan satu majalah yang berjudul dalam bahasa Perancis, saudara, Les Signes des Temps. Mungkin dalam bahasa Inggris itu adalah apa? Sign of the Times pada 1876. Namun malang tidak dapat ditolak. Ketika dia sedang bersemangat, Maria putrinya terjangkit tuberkulosis di sana lagi dan meninggal ketika dia sedang dikirim ke Battle Creek Sanitarium untuk perawatan. Saudara-saudara bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh John Nevin Andrews ketika dia harus kehilangan 3 anaknya, kehilangan istrinya, namun dia terus melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, akhirnya John Nevin Andrews terus melanjutkan pekerjaannya di Eropa.
Dan pada tanggal 21 Oktober 1883, oleh karena tuberkulosis, dia meninggal pada saat dia berumur 54 tahun. Dan ia dimakamkan di Basel, Swiss. Sekali lagi sebagai tambahan informasi saya ingin katakan, 3 dari 4 anaknya meninggal dalam pelayanannya oleh karena tuberkulosis. Namun, organisasi Advent sangat mengapresiasi pelayanan, komitmen, dan integrasinya. Bahkan dia dikatakan oleh para pemimpin Advent bahwa salah seorang pendeta terbaik gereja Masih Advent adalah John Nevin Andrews. Akhirnya, pada tahun 1960, Universitas Andrews, atau kita katakan Andrews University di Bering, Michigan, dinamai menurut namanya pada tahun 1960. Lalu pada tahun 1993, sebuah patung didirikan oleh organisasi, yaitu patung Andrews, tepat di depan gereja Pioneer Memorial University. Ini adalah untuk mengenang John Nevin Andrews. Pada tahun 2005, naskah-naskah dan tulisan John Nevin Andrews disumbangkan ke pusat penelitian Advent, atau kita katakan ke BRI, Biblical Research Institute. Saudara-saudaraku, John Nevin Andrews, raganya boleh saja tidak kita lihat pada saat ini, namun warisannya menjadi kebanggaan umat gereja Masehi ke-7. Doktrin Sabat dan Sanctuary-nya menjadi salah satu doktrin yang penting dan merupakan karya dari buku yang ditulisnya. Komitmen, pelayanan, integritas, imannya diberikannya buat Tuhan. Walaupun anaknya meninggal, walaupun istrinya meninggal oleh karena tuberkulosis, namun semangatnya untuk menginjil terus dia tunjukkan. Dan salah seorang yang pernah menjadi ketua General Conference termuda pada saat itu adalah John Nevin Andrews. Saudara-saudaraku, John Nevin Andrews memberikan kesan yang mendalam kepada kita. Kenapa sampai kita mempelajari sejarah ini, menjadikannya sebagai renungan? Saya akan ulang kembali satu ayat dalam buku Mazmur 119 ayat 105. Dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan tersebut akan terus menuntun kita. Bahkan sudah ditunjukkan oleh John Nevin Andrews bagaimana dia dituntun untuk melayani Tuhan dan membuat jadikan terang dan menjadi terang bagi setiap jalannya. Saudara-saudaraku, saya ingin katakan kepada saudara semua, pada saat ini yang dibutuhkan Tuhan adalah komitmen dan kemauan kita. Banyak orang pintar di luar sana, banyak orang cerdas, namun apakah mereka mau melayani Tuhan? Mari kita tiru John Nevin Andrews, seorang intelektual, seorang yang pintar, namun rendah hati dan mau melayani Tuhan. Saya percaya dengan menyimak, menonton video ini, kita akan semakin dikuatkan pada hari Sabat Tuhan yang kudus dan suci ini. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kita semua akan dimampukan untuk melihat firman Tuhan tidak akan hilang begitu saja. John Nevin Andrews, nama yang selalu harus kita kenal. Tuhan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, terima kasih karena rahmat-Mu.
Kami telah membahas satu nama, John Nevin Andrews, yang telah mendedikasikan hidupnya bagi pelayanan buat Tuhan, yang telah mengorbankan semuanya untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di dunia ini, yang turut aktif dalam mendirikan Gereja Masih Advent Hari ke-7. Bapa, berkati hamba-Mu, berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Khususnya Tuhan, bantu kami melewati suatu masa yang secara manusia agak sulit kami lewati. Biarlah virus corona atau COVID-19 yang sekarang melanda dunia boleh kami lewati, dan Engkau akan bantu kami untuk melewatinya. Dengarkan doa kami Tuhan, ampunkan dosa kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.